Pernah nggak sih kamu merasa kita hidup di zaman yang katanya paling bebas untuk berbicara, tapi anehnya orang-orang justru semakin mudah tersinggung. Sedikit kritik dianggap serangan, sedikit perbedaan dianggap ancaman, sedikit ketidaksepakatan bisa berubah jadi permusuhan. Lucunya lagi, hampir semua orang merasa dirinya korban. Tidak peduli usia, gender, status sosial, bahkan pendidikan. Seolah-olah dunia sedang dipenuhi oleh satu spesies yang sama, makhluk yang sangat sensitif. Tapi bagaimana kalau saya bilang, masalahnya mungkin bukan karena kita terlalu sensitif, melainkan karena kita belum benar-benar memahami mengapa kita terluka. Dan lebih menarik lagi, bagaimana jika ternyata luka-luka itu bukan berasal dari orang lain, melainkan dari pertarungan yang terjadi di dalam diri kita sendiri? Inilah pertanyaan besar yang diam-diam dibahas dalam sebuah buku berjudul Makhluk Tuhan Paling Sensi, karya suci Syahira Fauzi. Sebuah buku yang tidak menawarkan jawaban, tetapi justru memaksa kita menghadapi pertanyaan yang selama ini kita hindari. Di era media sosial seperti sekarang, semua orang punya panggung, semua orang punya suara, semua orang bisa menyampaikan pendapatnya kapan saja. Tetapi ada satu hal yang juga ikut tumbuh bersamaan dengan itu: kerentanan, kecemasan, kebutuhan untuk diakui, dan ketakutan untuk disalahkan. Kita melihatnya setiap hari, di kolom komentar, di Twitter, di TikTok, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Semakin banyak orang berbicara, semakin banyak pula yang merasa tidak didengar. Disinilah buku Makhluk Tuhan Paling Sensi menjadi menarik. Karena buku ini tidak membahas dunia luar terlebih dahulu. Ia mengajak pembacanya masuk ke ruang yang jauh lebih sempit, ruang bernama diri sendiri. Dan percaya atau tidak, tempat itu seringkali lebih berisik daripada internet. Buku ini ditulis oleh Suci Syahira Fauzi. Berbeda dari novel yang memiliki alur cerita jelas, buku ini lebih mirip kumpulan refleksi. Isinya terdiri dari puisi, catatan pendek, renungan, hingga kritik sosial yang dibungkus dengan bahasa puitis. Sekilas terlihat ringan. Beberapa halaman bahkan bisa dibaca hanya dalam hitungan menit. Tetapi justru disitulah jebakannya. Karena setelah membacanya, kalimat-kalimat itu seringkali terus terngiang di kepala. Buku ini lahir di tengah fenomena yang sangat khas abad ke-21, ketika kesehatan mental mulai dibicarakan secara luas, ketika isu perempuan semakin mendapat perhatian, ketika masyarakat mulai mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya dianggap normal, dan ketika generasi muda mulai berani bertanya, kenapa hidup harus seperti ini? Pertanyaan yang sederhana, tapi konsekuensinya sangat besar. Karena begitu seseorang mulai bertanya, ia mungkin tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Mengapa semua orang terasa rapuh? Ada satu benang merah yang muncul berulang kali dalam buku ini, yaitu tentang manusia yang terus mencari validasi. Bayangkan sebuah gelas kosong. Setiap hari kita mencoba mengisinya dengan pujian, pengakuan, prestasi, likes, followers, hubungan, uang. Masalahnya, gelas itu tidak pernah benar-benar penuh, karena kebutuhan untuk merasa cukup selalu tumbuh lebih cepat daripada apa yang kita miliki. Akibatnya, banyak orang menjadi sensitif, bukan karena lemah, tetapi karena mereka sedang mempertahankan identitas yang rapuh. Inilah salah satu perspektif menarik dalam buku ini. Kadang yang terluka bukan harga diri kita, melainkan gambaran tentang diri kita yang kita bangun sendiri. Dan ketika gambaran itu retak, kita marah, kita kecewa, kita tersinggung. Bahkan ketika tidak ada yang benar-benar menyerang kita. Menjadi perempuan di tengah ribuan standar. Salah satu tema yang paling kuat dalam buku ini adalah pengalaman perempuan, bukan dalam bentuk ceramah, tetapi dalam bentuk keresahan. Sejak kecil, banyak perempuan menerima pesan yang saling bertentangan. Harus mandiri, tapi jangan terlalu dominan. Harus cerdas, tapi jangan membuat orang lain merasa kalah. Harus cantik, tapi jangan terlihat terlalu percaya diri. Harus sukses, tapi jangan melupakan peran tradisional. Bayangkan bermain sebuah permainan, tetapi aturan permainannya berubah setiap menit. Mustahil menang. Dan itulah yang sering digambarkan penulis. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang betapa melelahkannya hidup di bawah ekspektasi yang terus berubah. Twistnya adalah, standar itu seringkali bukan hanya datang dari laki-laki, tetapi juga dari sesama perempuan, dari keluarga, dari lingkungan, dan kadang dari diri sendiri. Hubungan yang rumit dengan Tuhan ini mungkin bagian yang paling menarik. Karena buku ini tidak berbicara tentang agama dengan cara yang biasa. Ia tidak mencoba menggurui, tidak mencoba menghakimi, tidak juga mencoba memberikan jawaban instan. Sebaliknya, penulis mengangkat sesuatu yang sering disembunyikan banyak orang. Keraguan, ketakutan, kebingungan. Pertanyaan-pertanyaan yang jarang diucapkan keras-keras. Mengapa hidup terasa tidak adil? Mengapa doa tidak selalu dijawab sesuai harapan? Mengapa orang baik tetap menderita?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah ada selama ribuan tahun. Filsuf, ulama, teolog, hingga ilmuwan pernah membahasnya. Tetapi tetap tidak ada jawaban yang memuaskan semua orang. Dan mungkin memang bukan itu tujuannya. Mungkin tujuan pertanyaan bukan untuk dijawab, melainkan untuk membuat manusia terus bertumbuh. Kritik terhadap masyarakat yang suka menghakimi. Ada ironi yang sangat menarik. Kita ingin dipahami, tetapi sering gagal memahami orang lain. Kita ingin diterima, tetapi mudah menolak orang yang berbeda. Kita ingin diberi kesempatan, tetapi cepat memberi label kepada orang lain. Buku ini berulang kali menyentil kebiasaan tersebut, bahwa manusia sering merasa dirinya hakim, padahal ia sendiri masih menjadi terdakwa dalam banyak hal. Kalimat ini sederhana, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, mungkin sebagian besar konflik sosial berawal dari sana. Lalu mengapa tema-tema dalam buku ini terasa begitu dekat? Karena sebenarnya buku ini tidak sedang membahas perempuan, tidak sedang membahas agama, tidak sedang membahas masyarakat. Semua itu hanyalah pintu masuk. Yang sebenarnya dibahas adalah manusia. Dan manusia memiliki satu karakteristik yang sama. Kita semua ingin dicintai, kita semua ingin diterima, kita semua ingin dianggap berarti. Masalah muncul ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan. Ketika harga diri bergantung pada pendapat orang lain. Ketika identitas bergantung pada pengakuan orang lain. Ketika kebahagiaan bergantung pada validasi orang lain. Saat itulah manusia menjadi sangat sensitif, karena seluruh hidupnya bergantung pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Mengapa buku ini masih relevan hari ini? Karena dunia digital membuat semua tema di dalamnya semakin nyata. Media sosial memperbesar perbandingan, algoritma memperbesar emosi, konten viral memperbesar konflik. Kita hidup di era ketika seseorang bisa merasa gagal hanya karena melihat kesuksesan orang lain selama 15 detik di TikTok. Kita hidup di era ketika pendapat orang asing bisa memengaruhi suasana hati sepanjang hari. Dan kita hidup di era ketika banyak orang mengenal ribuan wajah, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Karena itu buku ini terasa relevan. Ia mengingatkan bahwa sebelum memperbaiki dunia, mungkin kita perlu memahami diri sendiri terlebih dahulu.